3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Tropic Thunder. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan beberapa trailer dari film yang diperankan oleh 5 aktor yang akan membuat film berjudul Tropic Thunder, yang berdasarkan kisah nyata dari sersan staf veteran perang Vietnam bernama John 4-Leaf Tayback. 5 aktor ini diantara lain adalah Tuck Speedman, yaitu aktor terkenal yang sedang meredup karirnya. Lalu ada Kirk Lazarus, yaitu aktor yang udah 5 kali memenangkan Piala Academy Award. Nah, uniknya Kirk ini adalah method actor yang gila. Sampai demi memerankan film Tropic Thunder ini, Kirk mengecat dirinya agar menjadi orang berkulit hitam dan berakting seperti karakter yang dimainkannya dimanapun dia berada. Nah, dia juga baru akan melepaskan karakter tersebut sampai filmnya merilis DVD secara resmi, yang berarti bisa berbulan-bulan. Aktor berikutnya adalah Kevin Sandusky, yang merupakan aktor pendatang baru. Lalu ada rapper terkenal bernama Al Pacino, dan juga di sini ada Jeff Portnoy, yaitu aktor film komedi yang juga pecandu narkoba. Film Tropic Thunder ini disutradarai oleh sutradara bernama Damien Cockburn. Nah, di awal film kita bisa melihat semua kelima aktornya menimbulkan masalah di lokasi syuting, terutama Tuck yang gak bisa mengeluarkan air mata saat adegan sedih. Karena kegagalan Tuck mengeluarkan air mata ini, bom yang digunakan sebagai properti yang bernilai jutaan dolar keburu dijatuhkan dan diledakkan, menyebabkan bom tersebut menjadi sia-sia. Karena itu juga, proyek film ini harus diundur berbulan-bulan dari jadwal seharusnya. Eksekutif produser temperamen bernama Les Grossman memerintahkan Damien untuk mengendalikan para aktor, atau proyek filmnya akan dibatalkan. Melihat kekacauan itu, 4-Leaf yang asli menyarankan Damien untuk menaruh para aktor ke tengah hutan dengan kamera tersembunyi dan juga bom peledak, supaya para aktor bisa akting dengan all out. Damien pun menyetujui saran 4-Leaf tersebut. Nah, para aktor kemudian diberi senjata dengan peluru kosong, peta, dan juga daftar adegan yang akan menuntun mereka hingga ke adegan terakhir, di mana 4-Leaf dan pengendali ledakan bom bernama Cody menunggu untuk menjemput mereka menggunakan helikopter. Tanpa diketahui para aktor dan tim produksinya, Tuck bersama 4 aktor lainnya diturunkan ke dekat markas geng Flaming Dragon yang merupakan penghasil narkoba. Ketika Damien dan 5 aktornya baru mendarat dan akan memulai adegan pertama, Damien secara tidak sengaja menginjak ranjau dan meledak, mengejutkan para aktor. Tapi Tuck percaya kalau Damien memalsukan kematiannya untuk mendorong para aktor untuk memberikan penampilan mereka yang terbaik. Memiliki 2 pandangan berbeda, Kirk yang percaya kalau Damien memang beneran mati terpaksa melanjutkan perjalanan mereka ketika Tuck yang menjadi pemimpin menyuruh mereka untuk terus lanjut syuting. Ketika 4-Leaf dan Cody merasa ada yang aneh dan mencoba mencari Damien, mereka ditangkap oleh geng Flaming Dragon. Di sini 4-Leaf kemudian mengaku kepada Cody kalau dia sebenarnya nggak pernah ikut dalam perang Vietnam. Bahkan dia mengaku kalau dia nggak pernah meninggalkan Amerika Serikat. Jadi kisah 4-Leaf yang hebat yang dikenal masyarakat selama ini itu palsu. Saat para aktor terus melewati hutan, Kirk dan Kevin mengetahui kalau Tuck yang memegang peta membawa mereka ke arah yang salah. Di sini pun terjadi perseteruan antara Tuck dan juga Kirk, yang akhirnya berakhir dengan Kirk memimpin sisa aktor kecuali Tuck kembali ke resort tempat mereka menginap. Tuck yang masih belum menyadari kalau situasi yang dia hadapi adalah situasi nyata,
terus berjalan sendirian sampai akhirnya dia ditangkap oleh geng Flaming Dragon. Meskipun udah dibawa ke markas Flaming Dragon, Tak masih percaya kalau ini semua adalah bagian dari skrip film. Nah, Tak pun akhirnya sadar ketika dia akhirnya disiksa oleh geng Flaming Dragon yang dipimpin oleh anak kecil. Geng tersebut kemudian menyadari kalau Tak adalah aktor yang menjadi pemeran utama di film favorit mereka, yaitu film Simple Jack, di mana Tak berperan menjadi seorang anak berkebutuhan khusus bernama Jack. Ketua geng pun memaksa Tak untuk memerankan Simple Jack di pertunjukan kecil yang mereka adakan setiap hari. Sementara itu, di Los Angeles, agen Tak bernama Rick mengetahui Tak dalam masalah ketika Tak sempat menelpon Rick saat dia ditangkap. Rick kemudian meminta bantuan kepada Les Grossman. Nah, di saat mereka sedang berbincang, anggota Flaming Dragon menelpon Rick dan meminta uang tebusan untuk Tak. Tetapi Les yang temperamen langsung mengambil HP Rick dan mengata-ngatai juga mengancam untuk membunuh para anggota Flaming Dragon. Setelah mematikan telepon, Les bilang kalau dia nggak bernegosiasi dengan teroris dan juga dia nggak tertarik untuk menyelamatkan Tak. Kirk, Al Pacino, Jeff, dan Kevin masih mempunyai hati nurani. Jadi mereka kembali untuk mencari Tak. Mereka pun menemukan pabrik ganja Flaming Dragon, di mana terlihat Tak sedang memerankan pertunjukan Simple Jack. Setelah menyaksikan Tak disiksa, mereka merencanakan upaya penyelamatan berdasarkan naskah film mereka. Kirk menyamar sebagai seorang petani dengan menutupi wajahnya sambil membawa Jeff sebagai sandranya. Tindakan Kirk tersebut pun berhasil mengalihkan perhatian para penjaga bersenjata, sehingga Al Pacino dan Kevin dapat menyusup dan menemukan sebuah rumah di mana di situ terdapat Forleaf dan juga Cody yang ditahan. Saat Kirk bertemu dengan ketua geng dan berbicara dengan bahasa Tionghoa yang gak terlalu lancar, si ketua mengetahui kalau Kirk adalah orang Amerika. Para aktor pun mengetahui penyamaran mereka telah terbongkar dan mulai menembak dengan senjata peluru kosong mereka untuk membodohi para anggota geng untuk menyerah. Aksi Kirk dan kawan-kawan pun sempat berantakan ketika Jeff berhasil membuat pingsan ketua geng dan menemukan ruangan yang berisi narkoba. Anggota geng juga akhirnya kemudian menyadari kalau senjata Kirk dan kawan-kawannya gak ada pelurunya. Jadi mereka mulai berani untuk melawan dan memegang kendali di dalam peperangan. Keempat aktor tersebut akhirnya menemukan Forleaf, Cody, dan juga Tak. Nah, di saat Kirk mencoba mengajak Tak pergi, dia akhirnya terpaksa berhenti berakting seperti orang kulit hitam dan kembali menjadi dirinya sendiri. Ini semua karena dia dipaksa oleh Tak. Mereka semua pun menyeberangi jembatan yang telah dipasangi peledak oleh Cody untuk menuju ke helikopter. Tak awalnya kembali untuk menemui geng Flaming Dragon, merasa kalau dia masih dibutuhkan di sana. Tetapi, gak lama kemudian dia berubah pikiran dan kembali lari menuju helikopter sambil dikejar oleh gerombolan anggota Flaming Dragon yang marah. Untungnya, Tak dengan tepat waktu berhasil lolos saat jembatan diledakkan. Nah, adegan Tak dan Kirk di sini persis dengan adegan ketika Tak gagal mengeluarkan air mata di awal film. Tetapi bedanya, di sini dia berhasil mengeluarkan air mata. Kirk pun membantu Tak dan membawanya ke helikopter. Tapi saat helikopter lepas landas, ketua geng menembakkan bazooka ke helikopter. Nah, Rick yang rela-rela menghampiri Tak tiba-tiba muncul dari hutan dan melemparkan koper besi tepat ke peluru bazooka yang meluncur. Dan akhirnya kru pun selamat. Para kru kembali ke Hollywood dan rekaman dari kamera tersembunyi digabung menjadi film berjudul Tropic Blunder. Nah, Tropic Blunder ini
berhasil memenangkan TAG Academy Award pertamanya dalam kategori Best Actor. Di akhir film, kita bisa melihat adegan ikonik Les Grossman yang diperanin Tom Cruise sedang menari. Dan juga kita dapat melihat Rick menaiki pesawat setelah menyelamatkan para aktor. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Tropic Thunder. Kalau kalian punya rekomendasi film lainnya yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.